Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, selamat datang kembali di kegiatan Brilliant Fall 6. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan soal UTS Ekonomi Mikro yang ada di tahun kemarin. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, boleh nih teman-teman dibuka terlebih dahulu soal-soal UTS Ekonomi Mikro yang telah disiapkan di G Drive. Baik, mungkin kita lanjut saja ke pembahasannya ya. Nah, ada di soal nomor 4, diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang adalah QD 80 min 0,2P. Sementara fungsi penawarannya adalah QS 20 ditambah 0,2P. Berdasarkan informasi di atas, tentukanlah A. Harga dan kuantitas keseimbangan dari barang di atas. B. Jika terjadi penurunan penawaran sebesar 25%, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan yang baru setelah turunnya penawaran tersebut. Lalu yang C, hitung elastisitas harga permintaan dari barang di atas dari posisi keseimbangan awal dan setelah terjadi perubahan penawaran. Yang D, jelaskan arti angka elastisitas dari hasil perhitungan soal C. Nah, mungkin kita lanjut saja ke yang A. Nah, yang A, harga dan kuantitas keseimbangan dari barang di atas. Nah, boleh kita masukkan saja dengan menggunakan rumus QD sama dengan QS. Nah, dikarenakan QD-nya sudah diketahui ya. Tadi QD-nya sudah kita ketahui 80 min 0,2P. Lalu QS-nya kita masukkan saja. Ini 20 ditambah 0,2P. Nah, itu sebagai fungsi QS-nya. Nah, setelah itu kita hitung dengan disamakan. Seperti yang 0,2 negatif 0,2P ini kita pindah ruaskan. Yang ini kita pindah ruaskan jadi di sini. Nah, setelah itu yang 20 juga kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi supaya sama yang bilangan dengan bilangan dan yang ini yang variabel dengan variabel. Nah, setelah itu kita hitung saja. 80 min 20 sama dengan 0,2P ditambah 0,2P. Nah, lalu 80 dikurang 20 sama dengan 60. Dan 0,2P ditambah 0,2P sama dengan 0,4P. Nah, jadi kita mempunyai hasil 60 sama dengan 0,4P. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan saja. Yang 60-nya kita pindahkan juga dan yang P-nya kita pindahkan. Jadi P sama dengan 60 dibagi 0,4P. Nah, mungkin jika kita tulis di sini, ini kan 60 sama dengan 60 sama dengan 0,4P. Kita pindah ruaskan saja 60 dibagi 0,4 sama dengan P. Nah, seperti yang ada di sini nih. Ini tuh sekitar sama-sama saja ya, teman-teman. Setelah itu sama dengan kita tinggal langsung membaginya saja. 60 dibagi 0,4 sama dengan 150. Nah, jadi kita mendapatkan harga P sama dengan 150. Nah, setelah harganya diketahui, langsung saja kita mencari Q-nya dengan cara yang ini. Nah, langsung saja karena QD-nya sudah kita ketahui ya. Jadi, kita masukkan saja QD sama dengan 80 dikurang 0,2P. Dikarenakan P-nya tadi kita sudah temukan dengan 150, langsung kita substitusikan saja 150 ini ke P. Nah, jadi sama dengan 80 dikurang 0,2 dikali 150 sama dengan
Nah, dari hasil negatif 0,2 dikali 150 itu menjadi 30. Nah, setelah itu 80 dikurang 30 sama dengan 50. Nah, jadi kita mempunyai Q sama dengan 50. Jadi pada harga 150 per unit, jumlah kuantitas keseimbangan yaitu 50. Baik, kita lanjut ke bagian yang B. B. Jika terjadi penurunan penawaran sebesar 25%, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan yang baru setelah turunnya penawaran tersebut. Nah, karena terjadi penurunan penawaran sebesar 25%, maka kita harus membuat persamaan untuk QS yang baru. Kita harus mencari fungsi penawaran yang baru dengan cara di sini kita buat QS aksen sama dengan 0,75 dikali QS. Nah, QS aksen itu bisa disebut sebagai QS setelah perubahan. Nah, karena QS yang tadi kita sudah diketahui, jadi kita langsung lanjut saja memasukkan fungsi QS yang telah kita ketahui. Nah, ini juga kenapa menggunakan 0,75 kita kali dengan 0,75, karena terjadi penurunan penawaran sebesar 25%. Dikarenakan turunnya sebesar 25%, maka sisanya itu 75%. Nah, kita ubah menjadi desimal menjadi 0,75. Kita lanjut ke hitungan saja ya. Jadi QS aksen sama dengan 0,75 dalam kurung 20 ditambah 0,2 P. Nah, ini itu caranya kita menghitung dengan mengkalikan setiap angka yang ada di dalam kurung. Jadi di sini 0,75 dikali 20 sama dengan 15. Dan setelah itu 0,75 dikali 0,2 P sama dengan 0,15 P. Nah, jadi kita sudah menemukan fungsi penawaran yang baru setelah penurunan penawaran sebesar 25%. Lanjut, kita akan mencari penawaran yang baru setelah terjadi penurunan. Dan kita juga akan mencari P2 dan Q2-nya. Langsung saja, QD sama dengan QS aksen sama dengan QD-nya kita tetap menggunakan fungsi demand yang telah kita ketahui dengan 80 min 0,2 P sama dengan 15 ditambah 0,15 P. Nah, sama seperti yang tadi, kita pindah-pindahkan saja ya supaya sama seperti ini. Jadi 80 kurang 15 menjadi 65. Dan yang ini kita pindahkan juga, yang negatif 0,2 P kita pindah ruaskan. Nah, karena pindah ruas maka yang asalnya negatif menjadi positif. Nah, jadi sama dengan 0,15 P ditambah 0,2 P. Lalu 65 sama dengan 0,35 P. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan lagi 0,35-nya kita pindah ruaskan menjadi 65 dibagi 0,35 sama dengan P. Hasilnya kita dapatkan menjadi 185,71 P. Jadi kita sudah temukan P2-nya sama dengan 185,71. Itu kita masukkan sebagai P2. Nah, setelah itu kita akan mencari Q2-nya dengan cara kita substitusikan P2 ini ke rumus ini. Nah, jadi QD sama dengan ini kurang ya. QD sama dengan 80 dikurang 0,2 P
sama dengan 80 dikurang 0,2 dalam kurung 185,71. Kita substitusikan saja P2-nya ke P. Sama dengan 80 dikurang 37,14. 37,14 itu 0,2 dikali 185,71, kita kalikan negatif 0,2 dikali 185,71, hasilnya negatif 37,14. Setelah itu kita langsung kurangkan saja. 80 dikurang 37,14 sama dengan 42,86. Jadi Q2 nya sama dengan 42,86 dan P2 nya sama dengan 185,71. Jadi penurunan penawaran sebesar 25% menyebabkan harga naik menjadi 185,71 dan jumlah barang berkurang menjadi 42,86. Nah, kita lanjut ke bagian yang C. Nah, di sini hitung elastisitas harga permintaan dari barang di atas dari posisi keseimbangan awal dan setelah terjadi perubahan penawaran. Nah, jadi kita akan menggunakan yang keseimbangan awal dan keseimbangan setelah terjadi perubahan penawaran. Jadi di sini ada rumus untuk menghitung elastisitas ya. Kita menggunakan rumus ini. Nah, jadi di sini tuh elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Nah, dari mana sih kita menemukan delta Q dan delta P-nya? Jadi, delta Q itu adalah perubahan Q, yaitu dengan cara Q2 dikurangi Q1. Maka delta P juga sama saja, P2 dikurang P1. Nah, kita langsung saja menggunakan rumus. Nah, karena ini P2 dan P1-nya sudah tadi kita temukan ya. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka ini ke rumus yang sudah ada. Nah, jadi setelah kita hitung terlebih dahulu saja biar lebih mudah. Jadi delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1. Nah, Q2-nya itu 42,86. Lalu Q1-nya 50. Jadi 42,86 dikurang 50 sama dengan negatif 7,14. Nah, lalu kita hitung lagi yang delta P-nya. P2 dikurang P1 sama dengan 185,71 dikurang 150 sama dengan 35,71. Nah, kita bisa lihat saja ya di sini P2 dan P1-nya sudah kita ketahui. Jadi kita tinggal memasukkannya ke rumus tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus elastisitas berikut. Kita masukkan delta Q-nya, delta Q negatif 7,14. Kita masukkan saja ini. Dan delta P-nya kita masukkan saja ini. 35,71 dikali P1-nya 150 dan Q1-nya 50. Nah, langsung kita hitung saja. Sama dengan negatif 7,14 dibagi 35,71 itu hasilnya 0,199. Lalu 150 dibagi 50 sama dengan 3. Lalu kita kalikan saja. 0,199 dikali 3 sama dengan 0,597. Lalu jika dibulatkan, jadi di sini kita menggunakan dua angka di belakang koma. Setelah dibulatkan menjadi 0,60
karena 0 di belakang koma itu dianggap tidak bernilai, jadi hasilnya 0,6. Nah, ini adalah elastisitas keseimbangan awal. Karena kita menggunakan P1 dan Q1 yang bernilai 150 dan 50. Nah, lanjut kita akan menghitung elastisitas setelah terjadi perubahan penawaran. Nah, rumusnya sama saja seperti tadi, tetapi yang dirubah itu di sini kita menggunakan P2 dan Q2. Jika yang tadi kita menggunakan P1 dan Q1, di sini kita menggunakan P2 dan Q2 ya. Nah, langsung kita masukkan saja. ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P2 sama dengan Q2 sama dengan min 7,14 dibagi 35,71 dikali 185,71 dibagi 42,86. Nah, sama dengan yang ini min negatif 7,14 dibagi 35,71 sama dengan 0,199 dan 185,71 dibagi 42,86 sama dengan 4. Setelah itu kita kalikan saja 0,199 dikali 4 sama dengan 0,861. Kita bulatkan saja karena 1. Jadi jika 1 2 3 4 5, maka kita bulatkan saja di angka yang tetap. Tetapi jika di atas 5, maka kita bulatkan ke angka selanjutnya. Jadi di sini hasilnya 0,86. Nah, jadi nilai keseimbangan awal dan setelah terjadi perubahan penawaran, nilainya itu inelastis 0,6 dan 0,86. Nah, selanjutnya ke bagian D. Jelaskan arti angka elastisitas dari hasil perhitungan soal C. Yang pertama, nilai elastisitas ED1 yang sebelum penurunan sama dengan 0,6. Oh iya, maaf, negatif 0,6. Nah, negatif 0,6 berarti setiap kenaikan harga 1% hanya menurunkan jumlah barang yang diminta sebesar 0,6%. Konsumen tidak terlalu sensitif terhadap harga karena barang ini mungkin kebutuhan pokok atau tidak memiliki pengganti dekat. Nah, kenapa ini? Mungkin kita lanjut dulu. Setelah penawaran dan yang kedua, setelah penawaran turun, nilai ED yang 2 sama dengan negatif 0,87 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga 1% menurunkan jumlah barang yang diminta sekitar 0,87%. Konsumen menjadi sedikit lebih peka terhadap harga, namun permintaan tetap inelastis. Nah, kenapa 0,6 dan 0,87, maaf, negatif 0,6 dan negatif 0,87. 86. Nah, negatif 0,6 dan negatif 0,86 ini inelastis karena nilai tersebut kurang dari 1. Jika nilai tersebut kurang dari 1, maka nilai tersebut inelastis. Nah, jika ini ada negatif juga, negatif 0,6. Negatif 0,6 ini berarti terjadi penurunan, tetapi nilai absolutnya tetap
0,6 dan 0,86 ini tuh kurang dari 1, yang menandakan bahwa nilai tersebut inelastis atau tidak mudah digantikan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, karena di sini saya menjelaskan yang hitung-hitungannya. Nah, dikarenakan hitung-hitungan di soal UTS tahun kemarin hanya nomor 4, jadi saya hanya menjelaskan yang nomor 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.